Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk kajian di hari ini di tanggal 8 Mei 2026 kita akan membahas kajian doa dengan tema doa memohon kesabaran dan ketabahan. Insya Allah dalam kajian ini kita akan bersama dengan Ustadz Zulkifli Farozai. Beliau akan menjelaskan seputar doa-doa apa saja sih yang kita bisa panjatkan kepada Allah untuk memohon kesabaran dan ketabahan. Jadi Ustadz akan membahas untuk kita dalam kajian kita di sore hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Rabbana ishrah lana sadra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wafadli jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di curah hujan yang cukup padat ya, cukup banyak dari pagi tadi sampai dengan sore ini, kita semua berharap semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Pulang ke rumah kita baik-baik semuanya. Ya, talutnya baik-baik ya, pohonnya baik-baik semua insyaallah. Jamaah sekalian, hari ini kita ada di satu kajian terkait dengan doa dan tema pentingnya adalah doa tentang kesabaran dan ketabahan. Jamaah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kurang lebih ada 5 tempat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semacam petunjuk bagaimana cara kita berdoa meminta terkait dengan kesabaran dan ketabahan itu. Ada 5 tempat di 5 surah, tapi ada 7 tempatnya. Ada 5 surah tapi ada 7 tempatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita sebagai seorang muslim ini perlu banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesabaran dan ketabahan. Karena semua perjalanan hidup kita ini ya, itu membutuhkan kesabaran itu dan ketabahan itu. Contoh paling sederhana saja, pada masa-masa seperti ini ya Pak Fadli, hujan turun ya, lalu kemudian padat merayap jalanannya. Alhamdulillah sekarang di depan Mandiri sudah lumayan lancar ya? Meskipun lancar-lancarnya itu ya begitu, lancar ya, tidak seperti yang dahulu kala ya, kita merayap betul, tapi alhamdulillah hari ini sudah keren ya. Meskipun saya kalau dari Manusela tetap memutarkan diri karena takut menghindari citra. Citra, kalau masuk citra berarti saya tidak sampai di sini, kata Pak Asrul. Kita tutup dengan doa. Benar-benar acaranya hanya membuka dengan doa dan tutup dengan doa. Gitu. Jadi hanya datang ke tempat ini, ke pengajian juga ya, kita butuh kesabaran dan ketabahan. Tentu banyak cobaannya tuh tadi ya. Ini jangan datang lagi, hujan ya, basah nanti, macet ya kan. Kayaknya ini orang-orang juga tidak datang. Jadi banyak sekali ujiannya. Karena bahkan dalam kondisi kita mau ketaatan saja harus berjuang, maka kita perlu di sana yang namanya kesabaran dan ketabahan. Maka ulama mengatakan sabar itu bukan hanya di saat-saat kita dapat ujian, Pak Fadli. Nah, jamaah, diuji misalnya belum punya pasangan, ya jomblonya kelamaan misalnya, atau belum punya keturunan, bukan hanya itu ujiannya yang perlu kita sabari, atau belum punya ekonomi yang mapan, atau belum naik-naik jabatan, atau belum mutasi-mutasi nih ya Pak Alfian, belum mutasi-mutasi misalnya. Nah itu juga yang begitu memang perlu kesabaran, tapi bukan hanya di situ saja. Ternyata pada masalah-masalah atau bab-bab ketaatan pun, kata ulama, kita juga perlu sabar. Dalam bab ketaatan saja kita juga butuh kesabaran. Sabar ketika kita mau datang taklim, sabar ketika kita berlelah-lelah dalam tilawah. Tilawah itu capek ya. Matanya harus terbuka, suaranya harus terdengar, harus fokus dan konsentrasi, jangan salah baca ya.
Di ayat-ayat tertentu kita beristighfar, di ayat-ayat tertentu kita bersyukur, di ayat-ayat tertentu kita bertasbih, bertakbir. Misalnya itu butuh ketabahan dan kesabaran. Maka jamaah sekalian, bab doa tentang ketabahan dan kesabaran ini menjadi doa yang mutlak harus kita mintakan dalam keseharian dan setiap saat kita beribadah. Karena kalau kita lihat Al-Quran, misalnya yang pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah, ketika pasukan-pasukan dalam kebenaran pada saat itu, pasukan Talut melawan pasukan Jalut, ya. Talut ini adalah falamma kutila walamma barazu li Jalut wa junudih, ya. Ketika tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, ya, maka Talut dan tentaranya berdoa, ya. Talut ini adalah pasukan yang baik, ya, pasukan orang-orang yang soleh melawan pasukan Jalut. Manusia yang namanya Jalut ini itu adalah raksasa besar. Di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam, dia besar sekali, sedangkan Daud itu tidak terlalu besar. Tetapi jamaah sekalian, Daud alaihissalam mampu mengalahkan yang namanya Jalut itu. Karena apa? Karena Daud memiliki resources, ya, sumber daya, ya, kemampuan, kegesitannya. Ya, ternyata besarnya tadi Jalut itu menghalangi dia untuk lebih lincah. Ya, kalau dalam istilah-istilah ekonomi kita lebih agile ternyata si Daud alaihissalam, ya. Lebih lincah Daud alaihissalam sehingga mampu mengalahkan Jalut alaihissalam. Nah, pada saat itu ada raja namanya Talut. Talut dan pasukannya itu kemudian mendapati Jalut yang menjadi musuhnya, lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ketika mau mengalahkan Jalut itu. Mengalahkan Jalut dengan doanya, Rabbana qalu Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita mau ambil intisari doanya, doa yang dibaca oleh Talut ketika menghadapi Jalut, apa yang dibacakan oleh Talut? Meminta kesabaran ketika ingin menghadapi musuh yang lebih besar. Musuhnya siapa? Jalut. Jalut itu kuat sekali, besar sekali, dan mungkin dia punya semua kekuatan, semua sumber daya. Mungkin dia punya tentara yang sangat banyak, ya. Kalau hari ini mungkin dia punya kekuatan militer yang luar biasa, dia punya kekuatan ekonomi yang luar biasa, dia punya punya perbendaharaan selat yang banyak. Kita punya banyak selat, ya. Ada Selat Malaka, Selat Teluk Ambon, ya. Banyak kita punya. Dia semua sumber daya itu Pak Fadli dia punya. Nah, di hadapan sumber daya Jalut yang melimpah itu, Talut itu meminta apa? Ya Allah, musuh kita ini sudah sangat kuat sekali. Punya banyak sumber daya sekali. Maka yang dimintakan apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Beliau ingin mengalahkan Jalut tadi itu, meminta yang pertama itu bukan meminta pisau yang tajam, atau uang yang banyak, atau rudal balistik. Tidak meminta rudal balistik, tetapi yang diminta oleh Talut adalah Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkan. Kalau bahasa curah itu bukan dikasih begini, tapi kayak kita diguyur, itu namanya afrigh. Afrigh itu artinya guyur kami. Jadi bukan sedikit saja kesabaran yang diminta. Guyur kami dengan banyak-banyak kesabaran. Menghadapi kemampuan dan kekuatan atau kekurangan-kekurangan, ya, itu yang kita butuhkan adalah guyur kami dengan banyak kesabaran. Jadi jamaah, hari ini kalau kita dalam suasana yang rumit, ya, hari ini kita betul-betul diperhadapkan dengan rupiah sudah hampir 18.000. Ada ekonom bilang mau 20.000, ya. 20.000, kalau 20.000 beli apa tuh? Ikan hari ini satu tampa itu kalau dia 20.000 itu mahal sekali itu Pak Fadli, ya. Bayar token listrik, bayar pendidikan anak. Sedangkan kita punya sumber penghasilan tidak bertambah. Yang kemarin 10 juta tetap 10 juta, yang hari ini 5 juta tetap 5 juta.
Sedangkan rupiah itu dalam ambang batas yang kemudian meresahkan. Kita sedang dalam keadaan gelisah. Ekonomi dunia sedang tidak baik. Begitu. Lalu kemudian ditambah lagi katanya iklim di akhir tahun nanti ada namanya itu tuh teman-teman kita dari Tenggara itu kental banget. La Nina, ya, El Nino La Nina. Itu iklim panas yang luar biasa, sangat ekstrim. Ditambah panasnya, ditambah suasana rupiah yang tidak baik, tentu kita orang-orang beriman ini dalam kondisi ditekan, dalam keadaan ditekan. Bahkan bukan hanya kita yang muslim, semua masyarakat Indonesia juga akan mengalami tekanan yang cukup tinggi. Apa yang pertama kita butuhkan? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpah curahkan, guyur kami dengan banyak-banyak sabar. Ini yang biasa kalau imam-imam kita baca ketika habis sholat. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Meskipun dia tidak terlalu familiar di tengah-tengah kita. Yang familiar itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saya rasa semua hafal ya. Kalau masih ada yang belum hafal itu sunat ulang. Belum lengkap dia Islam. Ya, masih harus disunat ulang itu Pak Fadli. Ya, orang semua harus hafal Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hari ini kita dihadapkan satu doa namanya Rabbana afrigh alaina sabra. Jadi kalau doa jamaah kasih banyak robbananya. Kasih banyak robbananya. Karena disebutkan dalam riwayat ketika kita menyebutkan 4 kali Rabbana saja, 4 kali Rabbana atau dalam sigoh yang berbeda, dalam kata yang lainnya Allahumma, tapi yang dalam riwayat itu Rabbana, maka diijabah doa kita. Salah satu isyarat atau cara agar doa kita diijabah adalah banyak-banyak bilang Rabbana. Maka semua doa-doa, hampir semua doa-doa yang akan kita pelajari dalam Al-Quran itu akan dimulai dari kata Allahumma atau Rabbana. Di sini kita sebutkan Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curah limpahkan pada kami kesabaran, ya. Wa tsabbit aqdamana, kaki-kaki kita juga diteguhkan. Jadi jangan sampai goyah. Jangan sampai kita menggadaikan kita punya keimanan, ketauhidan, kesolehan, ketaatan di suasana-suasana yang memang hari ini tidak baik gitu. Apalagi kalau kita mencibir Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Ya jamaah, ya Allah beta kan sudah sholat nih. Ya Allah kita kan sudah taat nih, tapi kenapa belum dapat jodoh? Jodoh di mana kah? Pi pengajian saya dapat jodoh. Pi pekerjaan saya dapat jodoh. Ya ketemu di mall saya dapat lihat. Kayaknya jodoh ini masih jauh. Belum dapat hilal. Lalu kemudian kita tidak bersabar dan akhirnya kita tidak taat sama Allah, padahal kita harusnya memperbanyak doa Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Itu sighah yang paling panjang. Jadi jamaah, usahakan kita punya doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra. Karena kemenangan Daud alaihissalam dan kemenangan Talut pada masa itu dimulai dari doa ini. Kalau kita mau punya kemenangan, kita bisa memenangkan masa-masa sulit, kita bisa memenangkan masa-masa yang sangat rumit, kita perlu banyak yang namanya doa Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra. Belum dapat THR Rabbana afrigh alaina sabra. Ini kan mau lebaran nih, THR masih ada enggak? THR Idul Adha? Tidak ada ya? Enggak ada. Belum ada kurban ini, Rabbana afrigh alaina sabra, ya. Belum ada apapun ya yang kemudian kita harapkan kebaikannya Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Jamaah, banyak-banyaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal-hal yang kita anggap rumit dan sulit. Bisa jadi ada kebaikan dalam ketidaksukaan kita itu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, sehingga kita doanya Rabbana afrigh alaina sabra. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Quran surat Ali Imran
maka kita juga dapatkan di sana doa untuk meminta ketabahan ini. Nah, ketabahan apa yang kita minta di sana? Ketabahan agar Allah terus membersamai kita dalam ketaatan. Jadi kalau tadi kita minta diberikan kesabaran, sekarang kita minta tabah dalam ketaatan. Meskipun hujan, ya jamaah, meskipun sulit ekonominya, meskipun dalam keresahan yang sangat panjang kita ini, tapi kita dimintakan sama Allah agar tetap tabah dalam ketaatan. Nah, alhamdulillah kita datang semua jamaah ke majelis ini, Pak Fadli, ini perlu diapresiasi. Hujan, ya, kemudian becek, kemudian ya basah lah ya, tapi kita tetap datang. Ini doa yang perlu kita ulang-ulang. Dan saya rasa ini cukup familiar di tengah-tengah kita. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini yang biasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi kita sebutkan Rabbana. Lihat semua doa itu. Lihat dia punya pola. Pola doa dalam Al-Qur'an itu harus kita lihat. Oh, pola doa dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan kata Rabbana. Kalau kita mau bicara sendiri berarti Robbi. Kayak kita bilang doa Robbi gufirli, berarti itu untuk pribadi tuh. Tapi kalau sudah bilang Robbana, berarti kita mendoakan untuk kita dan orang lain. Saya memberikan saran. Kalau doa, jangan hanya doa untuk diri sendiri. Sayang. Doa untuk diri sendiri itu terkesan private, tapi dia sayang sekali. Ada ruang di mana malaikat mendoakan kita ketika kita doakan orang lain. Ada ruang di mana malaikat mengamini doa kita ketika kita mendoakan orang lain. Maka sangat sayang sekali, ya, sangat disayangkan sekali jamaah kalau kita berdoa, tapi yang kita doakan hanya kita sendiri. Betul, private, tapi usahakan untuk doakan yang lain juga. Kayak Rabbi gufirli. Kalau kita baca untuk banyak-banyak, Rabbana ighfir lana, ya dzunubana wali walidina atau wali walidaina, itu boleh kita, ya Allah, kita berdoa begitu, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang, dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Jadi banyak-banyak kita membaca doa untuk orang lain. Karena apa? Ad-du'a fi dhahril ghaib. Doa orang di saat orang itu tidak tahu didoakan itu makbul. Misalnya saya dengan Pak Fadli. Pak Fadli mau punya mobil baru. Tapi dia berdoa begini caranya, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, saya minta mobil baru, ya. Semoga Ustadz Zul juga dapat mobil baru. Nah, itu malaikat akan mengamini, amin. Jadi kalau kita misalnya mau punya anak, ya Allah, semoga si fulanah punya anak. Nanti malaikat akan mengamini lalu bilang, walaka bimithlin. Dan semoga kau juga dapat yang serupa. Jadi jamaah, kalau kita doakan buruk untuk orang lain, malaikat akan amini juga yang begitu. Walaka bimithlin. Misalnya kita waliyadzubillah, kita doakan fulan, semoga dia dapat musibah. Malaikat bilang apa? Walaka bimithlin. Semoga kau juga dapat musibah yang sama. Ya, jangan doa orang yang masuk akal. Ya, jangan doakan orang yang tidak benar. Doakan yang baik-baik. Kalau dia menzalimi kita pun bahkan itu kita banyak-banyaknya Rabbana afriq alaina sabra. Ya Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan sampai Allah mengambil hidayah yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Jadi dulu ada cerita, ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW mengadukan sahabat yang lainnya, wahai Nabi, dia dulu itu rajin qiyamul lail. Kana yakumul lail. Dulu lampau sekali dia sering sholat malam. Wala yakumul lail. Dan sekarang dia sudah tidak lagi berqiyamul lail. Tidak lagi sholat malam. Jadi bisa jadi, ya, nikmat kita sholat, nikmat kita taat, nikmat kita tilawah, nikmat kita datang ke kajian ini, itu kalau kita tidak minta ketabahan di dalamnya, kita tidak minta kekokohan hati di dalamnya, ya kita juga akhirnya menjadi orang yang kehilangan nikmat itu. Makanya jangan
terlalu cepat menghakimi orang lain kalau kita temukan. Misalnya dia kurang rajin tilawahnya, atau tidak kita lihat rajin tilawah, kita tidak lihat rajin ibadah, ya jangan terlalu cepat menghukuminya, menghakiminya. Bisa jadi dia diberikan hidayah di masa terakhirnya atau di masa-masa tertentunya, sedangkan hidayah yang ada di dalam diri kita karena bercampur dengan banyaknya rasa bangga, rasa hebat, rasa ujub, rasa sombong, maka Allah Subhanahu wa taala angkat dari diri kita semua, lawal iyadzubillah, ke hidayah, ketaatan dan kesolehan itu. Makanya kita diberikan satu petunjuk doa jamaah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau cabut kenikmatan hidayah pada diri kami setelah Engkau telah memberikannya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, anugerahkan bagi kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat, kasih sayang. Minta kasih sayang, karena itu semua perlu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke taklim itu bukan karena kita kuat sebenarnya. Saya hadir duduk di sini itu bukan karena saya kuat sebenarnya atau Pak Fadli itu hebat sebenarnya. Tapi ada rahmatnya Allah yang Allah curahkan sama kita sehingga kita mau dengarkan orang bicara. 30 menit ini semua 30 menit nih. Orang bicara terus 30 menit ya. Sedangkan kita kemampuan dengar kita itu tidak lebih dari 5 menit. Kemampuan mendengarkan kita. Tapi kita dengarkan ketaatan ini itu 30 menit. Maka jamaah, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan sampai hidayah itu hilang dari kita. Kita doakan juga anak-anak kita, ya. Ada orang yang sudah sangat bangga dengan anaknya, hari ini anaknya supi masjid, tilawah. Doakan supaya anak itu dia terus begitu, karena bisa jadi di masa-masa tertentu wal iyadzubillah dia berubah, dia bertemu dengan lingkungan yang tidak benar. Dan kalau hari ini anak kita terlihat tidak soleh, tidak terlalu soleh, tidak terlalu taat, maka juga didoakan seperti itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dulu jamaah, kita ini siapa sebenarnya? Betapa banyak juga dulu yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tutup itu. Allah Taala tutup itu. Ya. Dulu ini kita siapa? Ya. Mungkin kalau dulu zaman-zaman SMP, berapa banyak ayam tetangga yang kita cekek? Ya. Berapa banyak sendal-sendal di masjid yang kita kasih hilang? Ya. Berapa banyak kemudian hak-hak orang lain yang kita ambil? Tapi kemudian Allah maha baiknya dengan rahmatnya yang sangat luas itu datang membawa kita ke sini nih. Dengar ceramah, dengar taklim tiap bulan, pergi iktikaf, sholat, puasa, dan mudah-mudahan kita semua di bulan kayak begini nih. Tadi malam jamaah haji kita punya orang-orang dari Maluku sudah berangkat, ya, sudah berangkat. Mudah-mudahan tahun depan, tahun berikutnya lagi, la tuzigh qulubana. Ya Allah, tetapkan diri kami dalam ketaatan sehingga kita mampu juga naik haji insyaallah. Amin Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana. Saya rasa itu dulu Pak Fadli, sudah azan. Kita mungkin lanjutkan beberapa saat jika memungkinkan. Dan ini belum bisa pulang ibu-ibu, masih hujan. Berharap tenang ya, bersabar. Ini semua ujian. Saya rasa itu dulu Pak Fadli. Baik Ustadz. Iya, kita lanjutkan beberapa menit. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Head Area Bank Mandiri, terus juga buat Pak pimpinan Mandiri Pantai Mardika, Pak Pian juga, ibu-ibu dari Bank Mandiri, bapak-bapak dari Bank Mandiri yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk melaksanakan kegiatan kita di hari ini. Semoga insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah. Bank Mandiri selalu mendapatkan banyak-banyak keberkahan dalam setiap langkah perjalanan bisnis Bank Mandiri ke depan. Ya, kita lanjutkan sedikit Ustadz untuk beberapa doa ke depan. Nah, mungkin sambil kita lanjut, saya ada juga sedikit pertanyaan nih Ustadz. Kadang dalam perjalanan kita doa nih Ustadz ya, terkadang ada orang itu yang doanya itu, mohon maaf, mungkin sudah 10 tahun doanya itu saja, ya. Karena dia itu terpaku dengan satu doa, kadang-kadang doanya
sholat maghrib ya doanya itu, sholat zuhur doanya itu juga, karena memang mungkin dia ngerasa nyaman gitu dengan doa itu. Tapi dalam pertanyaan itu kadang-kadang doa itu tidak apa ya, kayak tidak, dia ngerasa saya sudah doa itu kok kan kayak enggak, ada yang saya minta di sini nggak dapat, yang di sini ada tapi yang di sini enggak ada. Nah bagaimana nih Ustadz? Karena ada doa kan, kalau ini kan tadi kita lihat kan dengan di doa yang pertama Rabbana afrik alaina sabra, dengan berarti kalau dia misalnya dengan doa-doanya itu tidak belum mendapatkan sepenuhnya apa yang dia minta, sekian lama dia berdoa, apa dia perlu nambah ini dalam bait-bait doanya, karena dia sudah terikat nih. Misalnya kayak setiap sholat baca doa selamat itu aja, setiap dia sholat selesai sholat itu dia baca terus. Gimana nih Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, terkait dengan sighah ya, terkait dengan bacaan-bacaan doa, memang yang paling afdal kita akan temukan dalam sighah-sighah Al-Quran, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengimprovisasi ya, menambahkan, merubahnya atau menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan-harapan yang kita miliki. Biasanya orang yang terpaku dengan satu template doa ya, kalau template doa misalnya doa selamat, Rabbana apa itu bacaannya doa selamat gimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ada juga orang yang improve, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya, begitu kan? Wa ziyadatan fil ilmi wal amal. Ada yang nambah-nambahin, boleh diimprovisasi sesuai dengan kita punya kesanggupan dan kemampuan, yang improve-nya juga tentu harus benar, gitu ya. Jadi tidak mengapa kita berimprovisasi, ya tidak mengapa, supaya juga kita yang membacanya tidak pastiu, tidak bosan, orang yang mendengarkannya juga terhibur ya, ada hiburannya gitu. Jadi kalau doanya itu bagus, pengucapannya bagus, kalimatnya bagus, kemudian maknanya, tentu orang yang mendengarkan dan tahu artinya akan sangat terhibur. Yang menjadi masalah Pak Fadli dan jamaah, kita berjamaah tapi dia doa untuk dirinya sendiri ya. Robbi gufirli wali walidayya, kita amin juga amin ya. Padahal doa untuk dirinya sendiri, saking kita tidak mengerti ini dia doakan kita atau dia doakan untuk dirinya sendiri. Paling tidak kita tahu bunyinya, oh kalau ada ya begitu, Robbi itu maksudnya untuk dirinya. Tapi kalau sudah dia bunyikan Robbana, itu berarti untuk kita rame-rame. Jadi kita sudah sulit, ada cerita di kita undang dia, kita suruh berdoa, tapi dia doakan untuk dirinya sendiri, kita pakai bilang amin lagi di akang. Berarti memang kita kurang terampil mendengarkan doa, ataupun kurang terampil berimprovisasi untuk membacakan doa itu. Selama improvisasinya benar, tambahan-tambahannya benar, tentu itu akan sangat menghibur dan juga tidak mendatangkan kejenuhan bagi orang-orang. Gitu. Tapi sighah yang paling baik, sighah yang paling afdal tentu sighah ataupun bacaan ataupun tata aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti yang tadi kita bacakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bahkan ulama Pak Fadli dan jamaah sekalian, saking mereka ingin tabarruk, saking mereka pengen mencari berkah dengan Al-Qur'an itu dengan sighahnya, bahkan dalam muqaddimahnya juga mereka pendahuluan berbicara itu juga itu mengambil sighah-sighah dari Al-Qur'an, ya kan? Sighah-sighah yang ada di dalam Al-Qur'an, misalnya subhanalladzi asra bi 'abdi, ya alhamdulillahilladzi asra bi 'abdi. Gitu. Biasanya ulama-ulama bahkan untuk memulai pembicaraannya juga mengambil rangkaian-rangkaian tata bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi improve itu tidak mengapa. Tapi yang menjadi masalah, kita berjamaah tapi dia doa untuk pribadinya. Ada yang kayak begitu ya, ada yang terjadi seperti itu. Sebelum mengakhiri Pak Fadli, saya ingin menutup bagian terakhir daripada rangkaian doa ketabahan dan kesabaran ini. Salah satu contoh dari perempuan yang paling istimewa.
Satu dari sekian banyaknya wanita istimewa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ini ternyata meskipun dia hidup dalam kondisi suaminya tidak taat. Fir'aun ini bukanlah tidak taat, mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan, tapi ada cahaya cemerlang yang ada di rumahnya, yaitu istrinya. Nah, istri Fir'aun itu adalah wanita soleha dan taat sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bertahan dari kebengisan Fir'aun itu, beliau banyak berdoa. Banyak berdoa. Jadi kalau kita ini punya pasangan yang kurang soleh mungkin, kurang solehah mungkin, atau kurang taat mungkin, ya, atau belum diberikan hidayah kebaikan beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita sedikit mencerna apa yang terjadi pada istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Di dalam Quran surat At-Tahrim, jamaah sekalian, istri Fir'aun itu berdoa, dan doanya itu minta ketabahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doanya, Rabbi, ya, beliau mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya rumah di syurga. Meskipun di dunia ini saya tidak nyaman dalam rumah, ya. Mungkin dia pulang, dia tidak kembali ke rumahnya, dia tidak mendapatkan kenyamanan di rumahnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di rumahnya. Maka istri Fir'aun itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu pulang, rumahnya tidak menjadi tempat pulang. Kita punya rumah tapi tidak menjadi tempat pulang. Atau kita suami punya rumah tapi kita pulang, lebih baik kita di luar rumah. Di luar rumah itu kita dilayani mungkin, kita dapat apresiasi mungkin, tapi sampai di rumah mungkin Pak Fadli, piring-piring itu lebih besar bunyinya, ya, piring-piring besar bunyinya. Maka kita perlu mendawamkan, kita perlu banyak mencontohi apa yang terjadi pada istri Fir'aun. Cobaan yang dia temukan, ya, bukan lagi tempat pulang, itu neraka itu sebenarnya yang ada dia alami, tapi bertahan, bersabar dan banyak berdoa. Doanya Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbana, ya, kalau kita mau tambah Rabbana, ya Allah, bangunkanlah kami rumah di syurga. Bangunkan kami rumah di syurga. Wa najjina min fir'aun, wa najjini min fir'aun. Ya Allah, berikan saya kesuksesan, atau berikan saya apa, ya, wa najjini min fir'aun itu, ya, bebaskan saya, berikan saya apa, kemenangan daripada siksa Fir'aun ini, ya. Wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin, dan jadikan saya juga menang, beruntung daripada orang-orang yang zalim. Jadi Pak Fadli, seperti yang Pak Fadli cerita tadi, ya, kalau di kantor orang finance dan orang operasional itu kadang tidak nyambung. Operasional adalah orang yang banyaknya mengeluarkan uang, ya, karena melakukan banyak kegiatan. Orang finance menghitungnya, ya, kemudian tidak klop, ya, akhirnya bertengkar. Ini semua harus kita banyak-banyak berdoa kalau ketemu orang finance, ketemu orang operasional, supaya balance, ya. Rabbana afriq alaina sabra, ya, wa najjina minal qaumidz zalimin, ya, itu semuanya berikan lagi kami kemenangan ketika bertemu dengan orang-orang yang zalim, teman-teman yang zalim, ya, atasan yang zalim, relasi yang zalim, berikan kita semua kemenangan. Wa najjina minal qaumidz zalimin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa tentang ketabahan dan kesabaran ini ternyata bukan hanya sekedar catatan-catatan bagaimana cara berdoa, tetapi juga adalah catatan-catatan bagaimana orang-orang terlebih dahulu dari kita, mereka juga mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat, dan mereka mampu melewatinya karena mereka yakin ada Allah, menggantungkan hidupnya dengan Allah, ya, kemudian berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya ingin kita kemudian resapi. Catatan tentang doa, kesabaran, ketabahan, bukan catatan-catatan tentang doa itu saja, tetapi betapa orang-orang terdahulu juga mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang rumit seperti yang kita alami. Hadanallahu yakum ajmain. Moga-moga ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan akhiri
untuk kegiatan kita. Jikalau memang tidak ada yang ingin bertanya, Ustadz akan memimpin kita dalam doa untuk menutup semua rangkaian kegiatan pengajian kita di hari ini. Baik jamaah sekalian, mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala kulli dhanbin azim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya dzal jalali wal ikram, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la hajah min hawaijid dunya wal akhirah wa anta radin anha illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura warzuqhum rizqan halalan tawura bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.